Halo teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di T-Motor Jogja YouTube channel ya. Jadi memang beberapa hari yang lalu saya sempat melakukan live session tentang ECU standar remap. Jadi bagaimana kita melakukan proses remap yang baik dan benar. Jadi dalam live session tersebut saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan proses sesi tanya jawab yang kemudian nanti akan muncul di kolom komentar. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang udah teman-teman lakukan. Jadi monggo teman-teman yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe. Nanti silahkan teman-teman yang mau menanyakan tentang seputar dunia remap, hal-hal yang remap yang masih teman-teman mengganggu pikiran atau memang teman-teman masih bingung bagaimana cara melakukan proses remap ECU standar di Honda yang benar. Nah, ini salah satu yang ada pertanyaan, dan izin bertanya masih dari Gudang Berkas D4P ya. Jadi pertanyaan yang pertama, dia menanyakan tentang di tabel TPS PS RPM beberapa tipe muncul 2 kolom atau tabel TPS plus RPM 1 dan 2. Fungsi keduanya seperti apa? Apakah keduanya juga harus disetting atau cuma satu aja? Terus kemudian poin kedua, pertanyaan mumpung bahas soal ignition, bagaimana cara setting ignition motor yang sudah power up dan acuannya seperti apa? Dan acuannya seperti apa, Mas? Katanya. Saran Mas untuk audionya mungkin bisa diperbaiki lagi, Mas, biar lebih jelas. Terima kasih, semoga dibuatkan video. Jadi saya mohon maaf kemarin di live session yang ke-3 atau 4 kalau nggak salah itu memang ada problem kendala. Memang kalau live menggunakan aplikasi yang itu jadi kadang sinyalnya error ya teman-teman. Kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas tentang cara mapping di ini ya. Jadi saya akan jelaskan tentang biasanya yang saya lakukan mapping. Mapping itu kalau saya menggunakan 2 software bahkan sampai 3, ada yang saya gunakan yaitu menggunakan yang mungkin awal-awal orang dunia remap main itu mengenal istilah Tuner Pro ya. Mungkin teman-teman juga yang terjun ke dunia remap juga udah paham tentang Tuner Pro. Tapi ini ada muncul kemudian Hadiah Pro, terus ada lagi Analysis Pro. Nah, ini adalah Analysis Pro, ini adalah versi remap yang sudah cukup bagus dan kemudian dan murah, kalau murah dengan fitur yang udah lengkap ya ketimbang Tuner Pro. Baik, saya akan jelaskan yaitu ada RPM TPS 1 ya di sini sama RPM biasanya ada RPM di TPS. Ada TPS 2, ada RPM PSI APS ya. Ini kebetulan saya kemarin melakukan proses setting di Honda CR-V ya. Nah, biasanya yang saya lakukan proses setting adalah saya akan ambil salah satu yaitu di RPM PS TPS. Kalau di motor-motor yang tertentu ada RPM PS TPS 1 dan RPM PS TPS 2. Jadi silahkan kalian ambil aja poin salah satu di RPM TPS 1 nyetingnya. Biasanya saya lakukan proses kayak gitu. Nah, ini kalian setting di area tersebut ya. Jadi nggak usah mikirin yang lain, kalian boleh setting area satu menggunakan acuan. Kalau di Analysis Pro ini kalian bisa pakai acuan yang namanya AFR. Di sini AFR, Air Flow Ratio. Di sini AFR di Analysis Pro ini udah menurut saya udah tepat ketika sensor O2 standar motor kalian itu normal ya, normal terpasang dengan benar, itu akan memberikan acuan AFR yang udah pas, udah pas, udah sesuai. Nanti ketika kalian setting, ketika suplai bahan bakar kalian tambahkan, AFR akan semakin mengecil ya. Jadi patokannya kalau nyeting itu tetap kalau bisa patokannya AFR ya. AFR yang angkanya rendah berarti motornya keborosan. AFR dengan angka yang tinggi berarti motornya keiritan kayak gitu ya. Tentang pemahaman AFR. Jadi saya di sini saya ajak kalian ke troubleshooting aja ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya diminta buat nyetingin Honda CR-V. Ini kode ECU-nya di sini CR-V. Jadi dengan spesifikasi mesin yang udah nggak di power up, nggak dinaikin kompresi, tapi dia melakukan proses porting dan open. Nah, ketika di situ ada masalah kendala bahwa ketika kita mau menaikkan
kompresi dinamis atau mengubah kompresi dinamis, kita harus juga mengubah kompresi statis. Kompresi statis atau kompresi yang diukur menggunakan buret biasanya, teman-teman. Nah, di situ ada kendala motor jadi berbet. Nah, berbetnya ternyata kalau dilihat dari ini angka password-nya di sini itu adalah motornya terlalu keborosan. Akhirnya saya mencoba melakukan proses setting. Saya menggunakan auto left map data ya di sini. Kalau di analisis pro ini menggunakan auto left map data. Saya auto left map itu jadikan acuan buat kalian berapa angka yang bisa kalian masukkan di area berbetnya tersebut. Dan ternyata setelah kita melakukan auto lab map data, itu angka yang keluar adalah malah minus. Jadi motor di sini keborosan. Jadi saya melakukan proses setting pengurangan suplai bahan bakar di mana sampai nanti angka FR yang saya inginkan itu pas. Biasanya di 12,8 atau di angka 13, maksimal di 14 ya. Nah, ini kendalanya di situ. Nah, tadi kan pertanyaan ini di settingannya udah di RPM testnya. Kalian saya nyeting di RPM TPS 1 di sini. Di RPM di double pure RPM EPS ini saya nggak ada setting flash sama sekali. Baik bagi teman-teman di beberapa motor lain juga kalian bisa nggak usah setting di RPM PS TPS 1. Cukup di RPM PS TPS 2. Cukup di RPM PS TPS 1. Kalian udah setting nanti angka FR di sini. Kalau kalian punya FR atau mungkin kalian mencoba colok menggunakan FR eksternal, itu akan kebaca otomatis ketika kalian tambahkan debit bahan bakarnya, kalian tambahkan debit bahan bakarnya, di situ akan FR-nya akan kecil, memboros atau boros ya kayak gitu. Nah, kemudian masnya kan nanya juga kapan pengapian itu boleh disetting ya. Acuannya seperti apa gini. Jadi kalau saya kasih gambaran, kalau di motor standar itu kalian bisa nambahkan pengapian ke bawah ke tabel ignition. Karena di sini ignitionnya juga udah saya tambahkan. Kalau ignition itu nanti bisa ditambahin semua ya Mas ya. Karena biasanya setiap ignition di sini harus kalian setting semua. Nah, untuk ignition pengapian itu harus disetting semua ya. Biasanya kalau ignition pengapian di ignition 1, ignition 2, ignition 3, bahkan sampai 4 itu tuh harus disetting semua. Kapan itu dilakukan? Ignition itu adalah perbanding lurus dengan angka fuel ya. Seandainya ignition kalian tambahkan, karena pengapian besar, ketika pengapian itu besar, maka AFR akan mengering. Dalam arti maka AFR akan ketika pengapian besar, AFR akan irit. Nah, ketika pengapian kecil, AFR akan boros kayak gitu. Kalau boros kan berarti mengecil, kalau irit berarti membesar AFR. Nah, kapan itu dilakukan? Kalau di motor put up ada berapa acuan ya, patokan yang harus kalian perhatikan. Kalau di angka-angka yang rawan kayak gini, angka-angka yang rawan dengan angka pengapian yang besar kayak ini, kalian nggak bisa menambahkan terlalu banyak ya. Biasanya akan kebaca meskipun kalian tambahkan 5, dia akan cuma kebaca 3 atau 2,5 bahkan 3. Tapi kalau di area yang bagian pengapian di area yang kecil ini, kalian bisa tambahkan sampai 5 bahkan sampai 15. Nah, itu dilakukan ketika proses netting. Biasanya saya lakukan dengan cara saya akan mencari RPM idle dulu, langsamnya dulu, karena memang di ini kemarin waktu nyeting CRF itu nggak ketemu langsamnya. Akhirnya saya menambahkan pengapian sampai nanti ketemu di angka yang langsam. Nah, di sini saya nambahkan sampai berapa ini? Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini saya tambahkan 7, cuma kebaca di angka di sini 6. Nah, ketika buat nyari
idle atau langsam, ini bisa kalian tambahkan. Misalnya motor kalian di idle-nya, di langsamnya keborosan. Nah, untuk mencari di idle-nya ketemu angka normalnya, bisa kalian tambahkan pengapiannya, ditambahkan 3 dulu terlebih dahulu, atau nanti di angka 5 sampai nanti mungkin mentok di angka, biasanya kalau di ini biasanya 8, nanti cuma ketulis, cuma akan kedetek sendiri, akan keprotek sendiri, dia cuma bisa nambah di ya ini di sini area ini 6,5 daerah ini ya. Nah, ini untuk nyeting langsam. Nah, untuk yang lain, untuk di pengapian yang lain itu kalian bisa tambahkan 2,5 sampai 3 kalau paling aman ya. Apalagi area atas di TPS bukaan tertinggi atas di RPM sini ini rawan banget, ketika kalian tambahkan pengapian itu akan terjadi proses detonasi atau ketinggian, karena pengapian terlalu maju biasanya motor akan detonasi ya, biasanya akan bunyi ngelitik ngerik biasanya kayak gitu, karena pengapian yang terlalu maju. Nah, pengapian biasanya disetting ketika memang suplai bahan bakar yang kalian misalnya motornya debit ini loh, di sini saya jelasin di sini. Misalnya eh, bahan bakar itu keborosan banget, cuma untuk pengurangannya udah nggak bisa dikurangin lagi. Yang harus kalian lakukan yaitu menambah pengapian, biar motor bisa ketemu enak ya, biar AFL-nya nanti ketemu kayak gitu ya. Nanti mungkin kalau teman-teman yang masih bingung ya, itu mungkin penjelasan singkat yang bisa saya berikan. Mungkin teman-teman yang masih bingung nanti bisa silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti ketika ada pertanyaan yang memang menarik buat dijawab, kita akan jawab. Saya akhiri video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube kita, Temotor Jogja. Saya Ilus Temotor Jogja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.